Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geta Utama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Baiklah, di channel Hukama Official kita akan memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Indonesia, bahkan mungkin saja di dunia kalaupun ada. Ya, sebelumnya nama saya Geta Hukama, ini dia informasinya. Informasi saat ini yaitu tentang apakah bantuan sosial itu bisa mendaftar. Baiklah, bagaimana cara mendaftar bantuan sosial? Bagaimana cara mendaftar PKH? Terus bagaimana cara mendapatkan bantuan PPNT? Atau bahkan bagaimana cara mendapatkan KIP? Terus atau juga cara mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Baiklah, sekarang kita akan memberikan informasi ini untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi bantuan sosial yang tadi ada PKH, ada PPNT, ada KIS, ada KIP, itu bantuan yang tidak bisa mendaftar, teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Ya, adanya yaitu yang namanya validasi data. Ya, validasi data ini ya teman-teman. Nah, validasi data ini seperti mencocokkan data dengan orang yang akan menerima bantuan. Dengan kata lain, pencocokan data ini harus real dengan apa yang ada di nyatanya. Kadang-kala data yang kita peroleh dari pemerintah itu berbeda dengan apa yang di lapangan. Karena apa? Karena adanya perubahan ekonomi, perubahan kehidupan yang dialami oleh teman-teman semuanya yang ada di lapangan. Contoh, dalam satu tahun, dalam tahun 2020 misalkan, orang itu miskin, tapi belum tentu di tahun 2015 yang belakang atau 2025 ke depan. Jadi kita tidak bisa menilai orang itu miskin, orang itu kaya, karena validasi data ini penting untuk mencocokkan data teman-teman yang sudah masuk ke data pemerintah untuk menerima bantuan sosial tersebut. Jadi jangan salahkan ketika data itu masih salah. Makanya harus ada yang namanya validasi data. Baik, sampai sini mudah ya. Lanjut. Dan validasi data ini bertujuan agar kita tahu kebenarannya di lapangan itu datanya sesuai kriteria atau tidak yang nantinya akan ditujukan kepada penerima bantuan sosial tersebut. Lah, lalu dari mana data itu berasal? Ya, data teman-teman itu diolah oleh lembaga pemerintah yang namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, yang dimana dikelola oleh di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data-data itu adalah data keluarga di Indonesia sebanyak 40%. Jadi, pengelompokan ini yang dinamakan dengan desil. Jadi ada tingkatan-tingkatan kesejahteraan yang ada di data Pusdatin tersebut. Nah, tingkatannya itu yang namanya dengan desil. Nah, desil ini, jadi desil ini itu ada tingkatannya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Nah, desil ini akan dimanfaatkan oleh kita, oleh pengelola Pusdatin tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial yang ada. Begitu teman-teman. Nah, data itu dinamakan data terpadu kesejahteraan sosial atau kita singkat dengan DTKS. Nah, DTKS ini mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika masyarakat itu belum masuk ke DTKS atau
berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Baiklah, jadi ketika masyarakat belum masuk ke DTKS, yang harus dia lakukan adalah melakukan pemutakhiran mandiri, di mana masyarakat proaktif untuk mengajukan kepada pemerintah desa, di mana ketika masyarakat itu merasa bahwa masyarakat itu tergolong masyarakat prasejahtera, maka perlu diusulkan dengan cara ke desa untuk mengajukan menjadi masuk ke DTKS. Nah, DTKS itu tidak mudah, jadi harus dimusyawarahkan dulu di desa dengan tokoh-tokoh agama setempat, tokoh-tokoh desa setempat, lalu diajukan ke dinas sosial. Nah, setelah selesai maka langsung dibawa ke Kementerian Sosial untuk diolah menjadi DTKS begitu. Nah, teman-teman, apakah sudah masuk ke data DTKS? Kalau belum, bisa lakukan cara itu. Selanjutnya yaitu, apakah jika warga tersebut sudah masuk DTKS akan berhak menerima bantuan sosial yang ada? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Baiklah, jadi tidak semua warga akan menerima bantuan sosial yang ada ketika sudah masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasannya. Yang pertama adalah satu, jadi tingkat kemiskinan atau kesejahteraan itu ada tingkatannya dan itu berbeda-beda, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tingkat kepadatan kemiskinan yang ada di daerah tersebut itu akan berbeda-beda. Nah, itu dia. Dan yang berikutnya yaitu tingkat kota yang terbatas di daerah tersebut akan menerima bantuan beberapa, begitu teman-teman. Dan berikutnya adalah standar kemiskinan di daerah tersebut itu berbeda-beda dengan standar kemiskinan di daerah lain. Nah, yang terakhir adalah masalah teknis yang ada di daerah itu. Jadi itu beberapa hal untuk alasan kenapa semua warga yang masuk ke DTKS tidak menerima bantuan sosial. Berikutnya adalah bagaimana cara Kementerian Sosial tahu bahwa warga tersebut layak menerima bantuan sosial, ya, atau masuk ke DTKS tersebut, ya teman-teman. Nah, jadi secara periodik DTKS tersebut diolah oleh operator 6NG. Nah, 6NG ini adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, di mana perubahan-perubahan data akan diinput oleh operator tersebut. Nah, apabila operator itu rajin untuk mengolah data tersebut mengalami perubahan atau tidak, maka tentu saja orang-orang yang berhak menerima bantuan akan terjaring di situ. Tetapi jika data DTKS tersebut tidak diolah semestinya, maka yang menerima bantuan pasti orang-orang itu. Jadi ayo untuk operator 6NG untuk berrajin dan semangat untuk mengolah DTKS tersebut biar warga yang menerima bantuan itu tepat sasaran. Dan pertanyaan berikutnya adalah, hal terbaik apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar? Baiklah, jadi hal yang paling baik untuk masyarakat sekitar adalah melakukan kontrol sosial dengan bantuan sosial tersebut. Kontrol sosialnya bagaimana? Dengan cara melaporkan ke desa agar orang-orang yang sejahtera itu tidak menerima bantuan sosial. Tapi kalau orang desanya itu tutup kuping, tutup mata, bagaimana dengan keadaan yang lain, ya kan? Nah, jadi ayo kita bareng-bareng dari warga, dari masyarakat, dari desa, dari pendamping sosial bersama-sama membangun negeri ini agar bantuan-bantuan sosial ini benar-benar menerima, benar-benar tepat sasaran untuk orang-orang yang berhak menerima bantuan tersebut. Jadi, yuk kontrol sosial dengan cara melaporkan
dan desa akan memutakhirkan data orang-orang yang sejahtera itu agar keluar dari DTKS. Nah, kalau tidak keluar-keluar maka akan susah sekali untuk warga prasejahtera masuk ke DTKS, masuk ranking agar menerima bantuan sosial yang ada. Begitu. Jadi itu beberapa hal bagaimana cara kita mendaftar menjadi peserta bantuan sosial. Nah, ternyata bukan mendaftar teman-teman, tetapi harus masuk ke TPKS dulu, harus divalidasi dulu, harus masuk ranking dulu. Biar apa? Biar data teman-teman itu valid, update, dan tentu saja ketika memang datanya orang-orang tersebut berhak menerima, pasti akan menerima bantuan tersebut. Nah, kuncinya adalah saling kerjasama, saling gotong royong antara masyarakat, desa, pendamping sosial, dan semuanya yang berhubungan dengan bantuan sosial. Begitu teman-teman. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kita Ilham pendamping sosial Kecamatan Aji Barang memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, si Santun Integritas.